Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, kami berwasiat kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, hendaknya kita selalu istiqomah, konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya syariat kita yang mulia telah menggariskan perkara yang halal dan perkara yang haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wal harama bayyinun." Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Maka jamaah rahimakumullah, sesungguhnya perkara yang dilarang oleh syariat pasti akan membawa keburukan pada diri kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wala amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anh." Kata baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga Allah melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya. Dan tidak ada satupun amalan yang akan mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Dan jamaah rahimakumullah, di antara perkara yang dilarang dalam syariat kita yang mulia ini adalah perbuatan judi. Judi baik yang dilakukan secara offline maupun online, baik yang secara terang-terangan maupun yang berkedok sekedar game dan permainan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Ma'idah ayat ke-90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keuntungan. Karena sesungguhnya setan ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kalian lewat khamr dan perjudian. Setan juga ingin menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah, menjauhkan kalian dari salat. Maka tidakkah kalian berhenti dari perbuatan-perbuatan yang salah itu? Lihat jamaah rahimakumullah, ayat ini dengan jelas mengharamkan segala bentuk perjudian, termasuk judi online yang saat ini marak terjadi. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita gunakan akal sehat kita. Judi online
jelas merupakan pelanggaran terhadap syariat yang menjerumuskan kita pada perbuatan dosa. Selain melanggar aturan syariat, banyak sekali kerugian yang akan didapatkan dari judi online tersebut. Secara ekonomi, judi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan harta bendanya dalam waktu yang singkat. Banyak orang yang terjerumus dalam lingkaran setan perjudian, menghabiskan uang mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah terjerat hutang, terjerat pinjol. Lalu yang bekerja sebagai pegawai kehilangan pekerjaannya, yang bekerja sebagai pengusaha mengalami kebangkrutan, bahkan harus menjual aset-asetnya yang berharga. Lalu secara sosial, judi online juga membawa dampak yang sangat buruk. Kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, hubungan sosial terganggu, dan seringkali berujung pada tindak kriminalitas. Orang yang kecanduan judi online cenderung mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, hendaknya kita mewaspadai judi online ini. Jangan sampai kita ataupun anggota keluarga kita ada yang kemudian ikut-ikutan mempertaruhkan harta mereka melalui judi online ini. Kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak ada orang yang kaya dengan judi online. Tidak ada orang yang kaya dengan judi online. Yang kaya dari judi hanyalah bandar dan oknum-oknum yang terlibat membackinginya. Sementara orang yang kecanduan judi online, dia akan semakin miskin, semakin melarat, semakin sengsara. Ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Maka jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah, bagi yang belum terlibat judi online, maka jangan coba-coba. Dia merupakan keburukan yang bisa menjadi candu bagi pelakunya. Sulit baginya untuk lepas nantinya. Dan bagi yang sudah terlanjur terlibat, maka segera tinggalkanlah. Segera bertaubatlah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kembali lagi melumuri tangan Anda dengan dosa judi online. Maka takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirlah dengan dosa yang Anda lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kita semua untuk menjauhi perkara yang dimurkai olehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala rahimakumullah. Jangan biarkan diri kita dijerumuskan oleh setan pada perbuatan-perbuatan dosa. Godaan setan harus kita lawan. Di dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, La yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa alam semesta, wahai anak Adam, wahai manusia seluruhnya, janganlah sekali-kali kalian mau ditipu oleh setan sebagaimana setan telah menipu dan mengeluarkan kedua orang tua kita dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali kalian mau ditipu oleh setan-setan. Dan jamaah rahimakumullah, godaan setan itu harus kita lawan. Godaan iblis dan bala tentaranya haruslah kita lawan sekuat sekemampuan. Coba fikirkan anak dan istri kita.
bagaimana kondisi mereka kalau bapaknya, kepala keluarganya terlibat perjudian. Tentu mereka akan malu. Bahkan bisa jadi orang-orang terdekatlah yang menderita karena kecanduan judi yang kita alami. Na'udzubillah. Sudah banyak sekali kasus yang terjadi dan sangat miris serta menyedihkan. Di Sambas, Kalimantan Barat, seseorang membunuh temannya ketika hutangnya ditagih. Dana angsuran yang harusnya dia setorkan dipakai untuk judi online. Di Mojokerto, seorang istri membakar suaminya yang merupakan anggota kepolisian karena kesal uang nafkah keluarga dipakai untuk judi online. Di Berau, Kalimantan Timur, seorang ibu membunuh anaknya karena kesal sang anak tidak bekerja dan hanya tahu minta uang saja untuk judi online. Di Morowali, Sulawesi Tengah, seorang laki-laki tega merampok dan membunuh ibunya sendiri karena butuh uang untuk judi online. Wal'iyadzubillah. Ini kisah nyata yang miris dan menyedihkan. Dan masih banyak lagi berita-berita tragis lainnya yang menunjukkan bahwa ancaman judi online adalah fakta. Petaka yang ditimbulkan olehnya benar-benar nyata. Maka mari kita berupaya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya judi online ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman azab api neraka. Selamatkan diri kalian, selamatkan diri keluarga kalian dari ancaman azab api neraka yang mengerikan. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan keluarga kita semua dari segala keburukan dan kejelekan di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh dan kebaikan, dan menghindarkan kita semua dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Azza wa Jalla juga mencurahkan ampunannya kepada kita semua dan memasukkan kita sekeluarga ke dalam surganya. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma waffiq wulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansiril muslimin wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa